Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai budidaya ikan yang mungkin pada saat ini lagi ramai untuk dibudidayakan di para pembudidaya ikan air tawar. Video kali ini saya akan membahas mengenai prinsip kerja budidaya ikan dengan sistem bioblok, yaitu pada budidaya ikan bioblok dengan budidaya ikan spesies ikan lele. Untuk tema kali ini saya akan mengangkat mengenai prinsip kerja budidaya ikan dengan sistem bioblok. Salah satu jenis ikan yang dapat dibudidayakan dengan sistem bioblok ini adalah salah satunya ikan lele. Ikan lele ini merupakan jenis ikan yang bersifat karnivora yang membutuhkan pakan dengan kandungan protein tinggi untuk pertumbuhannya. Kadar protein dari pakan tidak semuanya terserap dalam tubuh ikan lele, hanya sekitar 20-30% saja yang dapat terserap. Selebihnya terakumulasi dalam air baik dalam bentuk feses maupun urin. Organisme yang hidup di air dalam proses metabolisme umumnya menghasilkan amonia sebagai hasil ekskresinya. Protein yang tinggi dari sisa pakan yang tidak termakan dan hasil dekomposisi metabolit akan menghasilkan produk sampingan yang sama, yaitu amonia dalam bentuk total amonia nitrogen. Limbah hasil budidaya perikanan berupa amonia dapat menurunkan tingkat kualitas air, dan limbah ini bersifat toksik serta bisa mematikan ikan yang dipelihara. Amonia yang dihasilkan dari budidaya ikan ini akan menjadi faktor pembatas dalam kesuksesan berbudidaya ikan. Kegiatan budidaya ikan akan dapat berhasil jika pengendalian amonia dapat dilakukan dengan manajemen yang baik. Metode yang biasa dilakukan adalah dengan pergantian air secara berkala. Namun pada metode pergantian air secara berkala ini akan membutuhkan air yang dalam jumlah besar, dan air bekas yang dibuang dapat menjadi limbah yang bisa mencemari lingkungan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan dan solusi yang ramah lingkungan adalah dengan penerapan budidaya ikan sistem bioblok. Bioblok merupakan sistem yang memanipulasi aktivitas mikroba sebagai suatu cara mengontrol kualitas air dengan mentransformasikan amonium menjadi protein mikrobial yang mampu mengurangi residu pada sisa pakan. Bioblok ini biasanya merupakan partikel-partikel yang teraduk oleh sistem aerasi dan sirkulasi yang terdiri atas kumpulan organisme autotrof, heterotrof, dan bahan hidup lainnya, seperti bakteri, fitoplankton, fungi, ciliata, nematoda, dan detritus. Konsep dan cara kerja bioblok ini sangat sederhana, yaitu limbah nitrogen yang berpotensi menjadi racun diubah menjadi protein bakter yang bisa dimanfaatkan oleh ikan. Ikan dapat memanfaatkan protein ganda yang berasal dari pakan dan mikroba. Protein mikroba ini sebenarnya merupakan recycling protein pakan yang termanfaatkan. Prinsip dasar dari budidaya ikan sistem bioblok ini adalah mengubah senyawa organik dan senyawa anorganik yang mengandung senyawa karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen menjadi massa lumpur berupa bioblok dengan menggunakan bakteri pembentuk blok yang biopolimer polihidroksil alkanoat sebagai ikatan bioblok. Sistem bioblok ini akan membutuhkan aerasi dan pengadukan air yang kuat di dalam kolam ikan untuk terus menjaga suspensi limbah organik untuk dicerna oleh bakteri. Bakteri heterotrof aerobik mengkolonisasi partikel limbah organik dan menyerap nitrogen, fosfor, serta nutrien lain di air. Proses tersebut akan memperbaiki kualitas air kolam ikan dan mensirkulasi limbah karena detritus diperkaya secara bakterial. Partikel plok digumpalkan dengan polisakarida yang dihasilkan bakteri. Bahan-bahan tersuspensi diserap di atas plok bakteri yang terhidrolisis oleh enzim ekstraseluler bakteri. Sistem bioblok dalam kolam ikan merupakan biofilter secara langsung karena tidak ada sistem filtrasi secara eksternal dan dibutuhkan sedikit atau bahkan tanpa pembuangan padatan.
Sekian penjelasan singkat mengenai prinsip kerja budidaya ikan dengan sistem bioflok. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.